Bayangkan seorang nenek pemulung yang hanya ingin membeli baju sederhana di sebuah toko mewah, namun diusir dengan hinaan oleh karyawan. Siapa sangka, nenek tersebut ternyata adalah ibu pemilik toko yang telah lama hilang. Kisah ini tidak hanya menguras air mata, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Seru. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki dan di akhirat kelak masuk surga. Amin. Kisah yang akan kami sampaikan hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat dan lainnya, itu hanyalah bersifat kebetulan semata. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, seorang nenek tua dengan tubuh ringkih berjalan tertatih menyusuri trotoar yang penuh debu. Namanya Mariam. Rambutnya putih kusut, wajahnya penuh keriput, dan matanya redup seperti menyimpan beban bertahun-tahun. Pakaiannya lusuh, terdiri dari kain yang sudah koyak di beberapa bagian. Di tangannya, ia membawa karung besar yang hampir melebihi tubuh kecilnya. Karung itu berisi botol plastik dan barang bekas yang ia kumpulkan setiap hari. Setiap langkah yang ia ambil memancarkan kelelahan yang mendalam, seolah-olah ia bukan hanya melawan waktu, tapi juga dunia yang seringkali tak bersahabat. Di sela-sela kesendiriannya, sesekali ia menoleh ke arah keluarga-keluarga yang sedang tertawa di warung makan atau pasangan yang bergandengan tangan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena iri, tetapi karena ingatan akan masa lalunya yang jauh lebih hangat daripada hidupnya sekarang. Di hari itu, di tengah terik matahari yang membakar kulit, Maria melihat sebuah toko baju besar dengan papan diskon yang mencolok. Ia berdiri di depan etalase, matanya menatap baju anak-anak yang dipajang dengan indah. Sebuah gaun kecil berwarna merah muda menarik perhatiannya. Gaun itu mengingatkannya pada cucunya yang tinggal jauh di desa. Seorang anak kecil berusia 6 tahun yang selalu ceria meski hidup dalam keterbatasan. Dengan hati yang penuh harap, Maria merogoh kantong bajunya yang kumal dan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Uang itu adalah hasil dari kerja kerasnya selama berminggu-minggu. Semoga cukup, gumamnya dengan suara lirih. Dia tahu, hadiah kecil ini mungkin akan membuat cucunya tersenyum lebar. Dengan langkah yang penuh keraguan, Maria mendekati pintu toko yang besar dan berkilauan. Saat pintu otomatis terbuka, ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang tak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Bau parfum mahal langsung menyeruak, bercampur dengan suara alunan musik lembut yang terdengar di seluruh ruangan. Para pelanggan di dalam toko berhenti sejenak, memandangi Mariam dengan tatapan aneh. Tubuhnya yang kecil dan pakaian yang lusuh terlihat sangat kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Ia menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan mereka, tapi rasa malu sudah menguasai hatinya. Meski begitu, ia tetap melangkah masuk, memegang erat-erat uang di tangannya, dengan satu tujuan, membeli baju untuk cucunya. Ketika Maria mendekati rak pakaian anak-anak, seorang karyawan toko bernama Linda mendekatinya. Wanita muda itu tampak angkuh, dengan seragam rapi dan make-up sempurna. Ia memandang Mariam dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. "Ibu, maaf, tapi sepertinya tempat ini bukan untuk Anda," ucap Linda sambil melipat tangannya di dada. Mariam terkejut, tapi ia mencoba bersikap tenang. "Saya hanya ingin membeli baju untuk cucu saya," jawabnya pelan. Linda tertawa kecil, lalu menimpali dengan nada sinis. "Dengan uang itu? Jangan bercanda, Bu. Baju di sini bukan untuk pemulung seperti Anda. Lagi pula, bau Anda mengganggu pelanggan lain."
Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk hati Maryam. Ia berdiri terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Semua mata di toko kini tertuju pada Maryam. Sebagian pelanggan tertawa kecil, sebagian lagi hanya memandang dengan rasa iba yang setengah hati. Maryam merasa seperti sedang dipermalukan di hadapan dunia. Jari-jari tangannya yang gemetar mencoba merapikan uang di genggamannya, seolah-olah itu bisa membuktikan bahwa ia layak berada di sana. "Saya punya uang. Saya bisa membayar," katanya dengan suara bergetar. Namun, Linda hanya menggelengkan kepala sambil tertawa. "Pergilah, Bu. Sebelum saya memanggil keamanan," ucap Linda dengan tegas. Tak ada yang membela Maryam. Tak ada yang menghentikan penghinaan itu. Dengan langkah berat, ia berbalik menuju pintu keluar. Air matanya kini mengalir deras, jatuh ke pipinya yang tirus. Di hatinya, ia bertanya-tanya, apakah begitu rendahnya dirinya di mata orang lain hanya karena ia seorang pemulung? Tapi ia tahu, ia tak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sementara Maria melangkah keluar dengan hati yang hancur, langkahnya terhenti oleh suara seorang wanita yang penuh wibawa namun lembut. "Ada apa ini?" Suara itu milik Farah, pemilik toko yang baru saja datang untuk melakukan inspeksi. Farah adalah sosok yang anggun, berusia sekitar 35 tahun, dengan pakaian rapi dan penampilan yang memancarkan kesuksesan. Matanya menyapu ruangan, mencari tahu asal-usul keributan. Karyawan lain segera menjelaskan bahwa Linda sedang mengusir seorang pemulung yang dianggap mengganggu citra toko. Farah memandang ke arah pintu dan melihat seorang nenek tua yang tampak rapuh, berdiri kaku dengan kepala tertunduk. Ada sesuatu dalam sosok nenek itu yang seketika menarik perhatian Farah. "Kenapa nenek itu diperlakukan seperti itu?" tanyanya tajam, membuat Linda gugup. Ketika Farah berjalan mendekat, ia akhirnya bisa melihat wajah nenek itu dengan lebih jelas. Wajah yang penuh keriput dan kesedihan itu terlihat sangat familiar. Farah tertegun. Hatinya terasa seperti dihantam sesuatu. Ada sorot mata yang tidak asing. Sorot yang dulu selalu menatapnya penuh kasih. Ia mencoba menepis pikiran itu. "Tidak mungkin," gumamnya dalam hati. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantui pikirannya. Sambil menatap Maryam, Farah bertanya dengan nada lembut namun tegas. "Nek, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ingin nenek beli?" Suaranya berhasil menghentikan langkah Maryam yang semula hendak pergi. Dengan suara gemetar, Maria menjawab pelan, "Saya hanya ingin membeli baju untuk cucu saya. Tapi mungkin saya memang tidak pantas berada di sini." Sebelum Farah sempat merespons, Linda dengan nada defensif berkata, "Bu Farah, saya hanya mencoba melindungi citra toko. Nenek ini tidak terlihat seperti pelanggan yang mampu membeli apapun di sini. Saya rasa lebih baik dia pergi." Kata-kata itu membuat Farah semakin geram. Ia menatap Linda dengan tajam, membuat karyawan itu terdiam seketika. "Apakah tugas kita sebagai karyawan adalah menilai pelanggan berdasarkan penampilan?" tanya Farah dengan nada dingin. Linda terdiam, wajahnya mulai memerah. Pelanggan lain yang semula hanya menjadi penonton kini mulai merasa canggung. Beberapa di antaranya malah diam-diam meninggalkan toko. Farah lalu berbalik ke arah Maryam. "Nek, mari kita lihat apa yang nenek butuhkan," ujarnya sambil memegang tangan Maryam dengan lembut. Sentuhan itu membuat Maryam merasa terkejut sekaligus tersentuh. Saat Farah memegang tangan Maryam, matanya menangkap sesuatu yang tergantung di leher nenek itu.
Sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk hati. Sudah usang dan warnanya memudar. Mata Farah melebar. Itu bukan sembarang kalung. Itu adalah kalung yang sangat familiar. Kalung yang pernah ia berikan kepada ibunya 20 tahun lalu sebelum mereka berpisah. Tubuh Farah terasa lemas, dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Kalung itu, bisiknya. Farah meraih liontin itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia menatap wajah Maryam sekali lagi, kali ini dengan lebih seksama. Setiap keriput, setiap garis di wajah nenek itu, kini terlihat seperti potongan teka-teki yang perlahan-lahan menyatu. "Ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. Maryam terkejut mendengar kata itu. Ia memandang Farah dengan bingung, mencoba mencari kebenaran di balik tatapan wanita muda di depannya. "Farah?" ucap Maryam dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Mendengar namanya disebut, Farah tak mampu lagi menahan air mata. Ia langsung memeluk Maryam dengan erat, seperti seorang anak kecil yang menemukan kembali tempat berlindungnya. Pelanggan dan karyawan yang masih ada di toko terdiam menyaksikan momen penuh emosi ini. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. "Ibu, ini aku, Farah, anakmu," ujar Farah dengan isakan yang terdengar jelas. Tubuh Maryam bergetar dalam pelukan itu. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. "Farah, ini kamu?" ucapnya sambil mengusap wajah anaknya. 20 tahun rasa kehilangan, 20 tahun kerinduan. Semua seolah-olah terobati dalam satu pelukan penuh cinta dan penyesalan. Dalam perjalanan pulang, Farah terus menggenggam tangan Maryam erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Di dalam mobil, Farah tak bisa menahan rasa penasarannya. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibu pergi begitu saja waktu itu?" tanyanya dengan hati-hati. Maryam menarik napas panjang, matanya menerawang jauh, seperti kembali ke masa lalu yang penuh luka. "Farah, saat itu hidup kita benar-benar sulit. Ayahmu meninggal mendadak, meninggalkan banyak utang. Orang-orang datang ke rumah, mengancam akan mengambil semuanya. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Ibu takut, nak, takut kamu akan menderita," ujar Maryam dengan suara parau. Farah terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan ibunya. Ibu pergi karena merasa ibu adalah beban. Tapi ternyata keputusan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup ibu. Lanjut Maryam, suaranya bergetar penuh penyesalan. Maryam mulai menceritakan bagaimana ia bertahan selama 2 dekade terakhir. Setelah meninggalkan rumah, ia hidup di jalanan, tidur di emperan toko, dan mengandalkan belas kasihan orang-orang. Setiap malam, ibu memikirkanmu, Farah. Apa kamu makan dengan cukup? Apa kamu bahagia? Tapi ibu tidak punya keberanian untuk kembali. Ibu takut kamu akan membenci ibu, ucap Maryam sambil menahan air matanya. Farah menutup mulutnya, mencoba menahan isak tangis. "Ibu, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya merindukanmu," katanya akhirnya. Kata-kata itu menghancurkan tembok penyesalan yang selama ini membelenggu hati Maryam. Ia menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Farah memandang ibunya dengan mata penuh kasih. "Ibu, hidup ini memang tidak mudah, tapi kita harus menghadapi semuanya bersama. Kalau saja ibu tahu betapa aku membutuhkanmu," ujar Farah, suaranya serak karena tangis. Maryam mengangguk perlahan. "Ibu tahu, nak. Dan ibu bersyukur Tuhan memberikan ibu kesempatan untuk bertemu denganmu lagi.
Jawab Maryam sambil menggenggam tangan anaknya. Suasana di dalam mobil begitu sunyi, hanya suara tangis kecil yang sesekali terdengar. Bagi Farah, ini adalah pelajaran besar tentang arti pengorbanan dan cinta tanpa syarat seorang ibu. Bagi Maryam, ini adalah momen penebusan dosa. Momen di mana ia bisa merasakan kembali kasih sayang anaknya yang hilang. Saat tiba di rumah Farah, Maryam takjub melihat betapa suksesnya anaknya kini. Rumah megah dengan taman yang rapi berdiri di depannya, jauh dari kehidupan sederhana yang mereka tinggalkan dulu. Namun, yang lebih membuat hati Maryam berdebar adalah ketika seorang anak kecil berlari keluar rumah, memeluk Farah dengan penuh kebahagiaan. "Ibu, ini cucumu, Aisyah," kata Farah sambil mengelus kepala anak kecil itu. Mata Maryam membelalak, melihat cucunya yang manis dengan senyum polos. Aisyah memandang neneknya dengan penasaran. "Nenek?" tanyanya lembut. Maryam berlutut, air matanya tak terbendung lagi. "Iya, sayang." "Nenekmu?" jawab Maryam dengan suara bergetar. Aisyah memeluk Maryam erat-erat, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Tangis Maryam kembali pecah. Kali ini karena kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, mereka duduk bersama di meja makan, berbagi cerita dan tawa. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Maryam merasa seperti pulang ke rumah. Farah memastikan bahwa ibunya tidak akan pernah hidup di jalanan lagi. "Mulai sekarang, ibu akan tinggal di sini. Aku akan menjaga ibu, dan kita akan menjalani hidup ini bersama," kata Farah dengan penuh keyakinan. Maryam hanya bisa mengangguk. Hatinya penuh rasa syukur. Tuhan itu maha baik. "Farah, ibu tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih atas semua ini," ujarnya. Farah menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Yang penting sekarang adalah kita bersama, Bu. Itu sudah lebih dari cukup." Kisah mereka pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengingatkan bahwa keluarga adalah tempat kita kembali, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat. Saat malam semakin larut, Maryam duduk di balkon rumah Farah, ditemani angin sepau-sepau yang menyentuh kulitnya yang sudah menua. Farah datang membawa selimut, lalu duduk di samping ibunya. Mereka terdiam, menikmati keheningan yang penuh makna. Namun, di balik kehangatan itu, Maryam merasa hatinya masih dihantui rasa bersalah. "Farah, ibu tidak pantas mendapatkan ini semua. Ibu telah meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkan," ucapnya pelan, suara penuh rasa penyesalan. Farah menggenggam tangan Maryam erat-erat. "Ibu, luka itu ada, tapi aku memilih untuk memaafkan. Karena tanpa ibu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Aku ingin kita melupakan masa lalu dan memulai lagi," jawabnya sambil menatap ibunya dengan mata yang penuh kasih. Mendengar itu, air mata Maryam kembali mengalir. Namun kali ini karena merasa diterima sepenuhnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti keajaiban bagi Maryam. Dari seorang pemulung yang tersingkirkan, kini ia menjadi bagian dari keluarga yang hangat. Aisyah, cucunya, sering memintanya menceritakan kisah-kisah masa lalu, meski banyak di antaranya terlalu pahit untuk diceritakan. "Nenek pernah hidup di jalanan?" tanya Aisyah dengan polos. Maryam tersenyum lembut, membelai rambut cucunya. "Ya, Nak, tapi sekarang nenek sudah pulang. Semua itu hanya bagian dari perjalanan hidup nenek," jawabnya. Aisyah memeluk neneknya erat-erat, dan dalam pelukan kecil itu, Maryam merasa semua rasa sakit dan penyesalan perlahan mulai memudar. Farah memperhatikan dari kejauhan,
Matanya basah karena menyadari bahwa akhirnya ibunya menemukan tempat yang seharusnya. Di luar sana, video pertemuan Farah dan Maryam yang diunggah pelanggan toko telah menyebar luas. Orang-orang dari berbagai penjuru memberikan tanggapan. Banyak yang merasa tersentuh oleh kisah mereka. Komentar-komentar di media sosial penuh dengan harapan dan doa. Ini mengingatkan saya untuk selalu menghargai ibu saya, apapun keadaannya, tulis seorang pengguna. Banyak orang yang menghubungi Farah, menanyakan kabar ibunya, bahkan menawarkan bantuan untuk Maryam. "Ibu, lihat ini," kata Farah suatu pagi sambil menunjukkan ponselnya. Maryam membaca komentar-komentar itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa menginspirasi orang lain," katanya pelan. Farah memeluknya. Karena ibu adalah bukti bahwa cinta seorang ibu tidak pernah hilang, walau terpisah sejauh apapun. Farah memutuskan untuk membawa ibunya kembali ke rumah lama mereka, tempat di mana semua kenangan dimulai. Rumah itu telah lama ditinggalkan, namun sebagian masih berdiri kokoh. Maryam berdiri di depan pintu, matanya menatap setiap sudut yang dulu ia kenal. "Ini tempat kita dulu, Farah. Di sini ibu meninggalkanmu, dan di sini pula aku kembali," katanya sambil menahan isak tangis. Farah menggenggam tangan ibunya, membawa Maryam ke dalam. Mereka duduk di ruang tamu, mengenang masa-masa sulit namun penuh cinta yang mereka lewati bersama. "Ibu, rumah ini adalah tempat di mana aku belajar arti kehidupan. Sekarang, aku ingin kita mengisinya dengan kebahagiaan baru," ujar Farah. Bagi Maryam, saat itu adalah momen di mana ia benar-benar merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Di akhir pekan itu, Farah mengadakan pertemuan kecil dengan keluarga dan teman-teman dekat untuk merayakan kembalinya Maryam. Di tengah acara, Farah berdiri di depan semua orang, memegang tangan ibunya. "Hari ini, aku ingin berterima kasih kepada ibu yang telah mengajarkan aku tentang kekuatan cinta dan pengampunan. Kisah kami adalah bukti bahwa keluarga adalah tempat kita pulang, apapun yang terjadi," katanya, suaranya bergetar penuh emosi. Semua yang hadir bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Maryam tersenyum, merasakan kehangatan cinta dari orang-orang di sekitarnya. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu punya kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik," ucap Maryam dengan lirih. Kata-kata itu menjadi pesan abadi yang diingat semua orang, mengingatkan bahwa cinta keluarga adalah harta yang paling berharga. Maryam duduk di kamar lamanya, tempat yang dulu menjadi saksi perjuangan hidup mereka. Dindingnya sudah kusam, namun masih ada foto lama Farah kecil terpajang di atas meja. Ia mengambil foto itu, mengusapnya dengan lembut sambil tersenyum kecil. "Farah dulu begitu kecil, selalu tersenyum meski kita hidup susah," bisiknya. Tanpa disadari, Farah berdiri di ambang pintu, memperhatikan ibunya. "Ibu, aku menyimpan semua kenangan ini, berharap suatu hari ibu akan kembali," katanya sambil mendekat. Maryam tersentak, lalu memeluk anaknya erat. "Ibu bodoh, Farah. Seharusnya ibu tidak pernah meninggalkanmu. Tapi kau tetap menyimpan kenangan ini. Itu artinya kau tidak pernah menyerah pada ibu," ujar Maryam dengan tangis yang pecah. Farah hanya mengangguk, memeluk ibunya lebih erat, membiarkan air mata mereka mengalir. Setelah beberapa saat, Farah mengajak ibunya ke halaman belakang rumah lama mereka, tempat di mana ayahnya dulu sering menghabiskan waktu bersama mereka. Di bawah pohon besar yang rindang, terdapat batu kecil bertuliskan nama ayah Farah. "Aku membuat ini untuk mengenang ayah," ujar Farah sambil menunduk.
Mata Maria memerah, mengingat pria yang dulu menjadi pilar keluarganya. Ayahmu adalah pria terbaik yang pernah ibu kenal. Ibu masih bisa mendengar suaranya menyuruh ibu untuk tetap kuat demi kamu, Farah, katanya sambil mengelus batu itu dengan penuh kasih. Farah memegang bahu ibunya, mencoba menenangkan. Ibu, ayah pasti bangga melihat kita bersama lagi. Kita telah melalui begitu banyak, tapi cinta kita sebagai keluarga tidak pernah hilang, ucap Farah. Kata-katanya membuat hati Maryam semakin luluh. Seolah ia bisa mendengar bisikan sang suami bahwa semuanya kini baik-baik saja. Kisah Maryam dan Farah yang sudah viral, akhirnya membawa undangan dari sebuah acara televisi besar. Dengan ragu, Maryam menerima undangan itu, didorong oleh Farah. Ibu, ini kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya seorang ibu, ujar Farah meyakinkan. Di studio, di hadapan ribuan penonton dan jutaan pemirsa di rumah, Maryam menceritakan kisahnya. Ia mengakui semua kesalahannya, rasa bersalah yang terus menghantuinya, dan bagaimana ia menemukan kekuatan dalam cinta anaknya. Saya hanya seorang ibu yang membuat kesalahan besar, tapi anak saya tidak pernah berhenti mencintai saya. Itulah yang menyelamatkan saya, ucap Maryam dengan suara gemetar. Farah yang duduk di sampingnya memegang tangan ibunya, menguatkan. Banyak penonton di studio meneteskan air mata, dan momen itu menjadi pengingat betapa pentingnya memaafkan dan menghargai keluarga. Kehidupan baru Maryam kini dipenuhi kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun dengan suara tawa cucunya, Aisyah, yang menyambutnya dengan pelukan hangat. Farah, meski sibuk dengan pekerjaannya, selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan ibunya, memastikan Maryam merasa dicintai. Suatu sore, mereka duduk bersama di taman rumah, menikmati teh hangat. Ibu, aku ingin kita terus seperti ini, kata Farah sambil tersenyum. Maryam mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu tidak butuh apa-apa lagi. Nah, memiliki kalian di sisi ibu sudah cukup, balasnya. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa meski masa lalu penuh luka, masa depan mereka kini penuh dengan harapan dan cinta yang tak tergantikan. Kisah Maryam dan Farah menginspirasi banyak orang di luar sana. Komentar-komentar terus berdatangan di media sosial, penuh dengan cerita orang-orang yang kembali terhubung dengan keluarga mereka karena terinspirasi oleh kisah ini. Ibu, lihat, banyak orang yang bilang mereka menelepon ibu mereka hari ini setelah menonton kita, kata Farah suatu hari sambil menunjukkan ponselnya. Maryam tersenyum kecil, menyeka air matanya. Jika kisah kita bisa membantu orang lain, maka semua rasa sakit itu tidak sia-sia, jawabnya. Farah memeluk ibunya, menyadari betapa berharganya momen ini. Dalam kehidupan yang penuh liku, mereka membuktikan bahwa cinta keluarga adalah kekuatan yang bisa menyembuhkan luka terdalam. Dan dengan itu, kisah mereka menjadi warisan abadi yang terus hidup di hati banyak orang. Maryam duduk di kamar lamanya, tempat yang dulu menjadi saksi perjuangan hidup mereka. Dindingnya sudah kusam, namun masih ada foto lama Farah kecil terpajang di atas meja. Ia mengambil foto itu, mengusapnya dengan lembut sambil tersenyum kecil. Farah dulu begitu kecil, selalu tersenyum meski kita hidup susah, bisiknya. Tanpa disadari, Farah berdiri di ambang pintu, memperhatikan ibunya. Ibu, aku menyimpan semua kenangan ini, berharap suatu hari ibu akan kembali, katanya sambil mendekat. Maryam tersentak, lalu memeluk anaknya erat. Ibu bodoh, Farah. Seharusnya ibu tidak pernah meninggalkanmu. Tapi kau tetap menyimpan kenangan ini. Itu artinya kau tidak pernah menyerah pada ibu,
ujar Maryam dengan tangis yang pecah. Farah hanya mengangguk, memeluk ibunya lebih erat, membiarkan air mata mereka mengalir. Setelah beberapa saat, Farah mengajak ibunya ke halaman belakang rumah lama mereka, tempat di mana ayahnya dulu sering menghabiskan waktu bersama mereka. Di bawah pohon besar yang rindang, terdapat batu kecil bertuliskan nama ayah Farah. "Aku membuat ini untuk mengenang ayah," ujar Farah sambil menunduk. Mata Maria memerah, mengingat pria yang dulu menjadi pilar keluarganya. "Ayahmu adalah pria terbaik yang pernah ibu kenal. Ibu masih bisa mendengar suaranya menyuruh ibu untuk tetap kuat demi kamu, Farah," katanya sambil mengelus batu itu dengan penuh kasih. Farah memegang bahu ibunya, mencoba menenangkan. "Ibu, ayah pasti bangga melihat kita bersama lagi. Kita telah melalui begitu banyak, tapi cinta kita sebagai keluarga tidak pernah hilang," ucap Farah. Kata-katanya membuat hati Maryam semakin luluh. Seolah ia bisa mendengar bisikan sang suami bahwa semuanya kini baik-baik saja. Kisah Maryam dan Farah yang sudah viral, akhirnya membawa undangan dari sebuah acara televisi besar. Dengan ragu, Maryam menerima undangan itu, didorong oleh Farah. "Ibu, ini kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya seorang ibu," ujar Farah meyakinkan. Di studio, di hadapan ribuan penonton dan jutaan pemirsa di rumah, Maryam menceritakan kisahnya. Ia mengakui semua kesalahannya, rasa bersalah yang terus menghantuinya, dan bagaimana ia menemukan kekuatan dalam cinta anaknya. "Saya hanya seorang ibu yang membuat kesalahan besar, tapi anak saya tidak pernah berhenti mencintai saya. Itulah yang menyelamatkan saya," ucap Maryam dengan suara gemetar. Farah yang duduk di sampingnya memegang tangan ibunya, menguatkan. Banyak penonton di studio meneteskan air mata, dan momen itu menjadi pengingat betapa pentingnya memaafkan dan menghargai keluarga. Kehidupan baru Maryam kini dipenuhi kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun dengan suara tawa cucunya, Aisyah, yang menyambutnya dengan pelukan hangat. Farah, meski sibuk dengan pekerjaannya, selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan ibunya, memastikan Maryam merasa dicintai. Suatu sore, mereka duduk bersama di taman rumah, menikmati teh hangat. "Ibu, aku ingin kita terus seperti ini," kata Farah sambil tersenyum. Maryam mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ibu tidak butuh apa-apa lagi, Nak. Memiliki kalian di sisi ibu sudah cukup," balasnya. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa meski masa lalu penuh luka, masa depan mereka kini penuh dengan harapan dan cinta yang tak tergantikan. Kisah Maryam dan Farah menginspirasi banyak orang di luar sana. Komentar-komentar terus berdatangan di media sosial, penuh dengan cerita orang-orang yang kembali terhubung dengan keluarga mereka karena terinspirasi oleh kisah ini. "Ibu, lihat. Banyak orang yang bilang mereka menelepon ibu mereka hari ini setelah menonton kita," kata Farah suatu hari sambil menunjukkan ponselnya. Maryam tersenyum kecil, menyeka air matanya. "Jika kisah kita bisa membantu orang lain, maka semua rasa sakit itu tidak sia-sia," jawabnya. Farah memeluk ibunya, menyadari betapa berharganya momen ini. Dalam kehidupan yang penuh liku, mereka membuktikan bahwa cinta keluarga adalah kekuatan yang bisa menyembuhkan luka terdalam. Dan dengan itu, kisah mereka menjadi warisan abadi yang terus hidup di hati banyak orang.